Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya teman-teman. Bahwa ada hal menarik di dalam kasus Subang. Ini adalah sebuah rekaman yang memang kita katakan sosok Wahyu ini adalah salah satu yang memang membongkar daripada sisi yayasannya. Kita tahu bahwa yayasan itu menjadi motif utama, di dalamnya ada sebuah harta, tahta, dan wanita, karena memang ini juga tidak terlepas dari unsur wanita atau cinta segitiga. Baik teman-teman, kita akan dengarkan bagaimana sebuah kronologi, bagaimana ketika yayasan ini, sekolah ini tidak ada siswanya fiktif dan sebagainya. Ini adalah pengakuan dari kepala sekolah langsung bahwa kok bisa dananya bisa cair ya enggak, kok bisa dana itu lari kemana-mana, bukan pada hal yang tepat atau seseorang yang tepat atau pembelian yang tepat dan sebagainya. Mari kita dengarkan dengan saksama ya teman-teman. Saudara tahu yang bisa mencairkan siapa? Kepala sekolah sama bendahara, Wahyu sama Neng Amalia. Saudara sama Amel. Ya. Selain itu gak ada yang bisa. Atau misalnya Yosef bisa? Oh nggak bisa. Danu nggak bisa. Atau Yoris nggak bisa. Apakah dana bos itu ya? Kan sempat turun, ya. Nah terus sempat nggak berhenti mendapatkan dana bosnya atau gimana Pak? Enggak. Oh terus bisa dicairkan sampai dengan tahun 2021 kan masih saya yang cair. Masih cair. Oh, masih cair. Iya, masih cair. Terus sampai dengan setelah kejadian meninggal masih kan Pak Yosef cari saya untuk mencairkan dana bos itu. Oh, Pak Yosef manggil saudara untuk mencairkan dana bos itu. Baik, setelah Rajapati atau adanya pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, dana-dana tersebut masih cair dan bisa dicairkan ya. Terus ini berhasil keluar ya. Kan Amel sudah meninggal, itu diganti sama Pak Dedi. Diganti bendaharanya sama Pak Dedi. Diganti sama Pak Dedi. Ya. Bendaharanya. Terus masih cair sampai dengan Desember itu. Sampai dengan akhir Desember ya. Oke. Setelah itu kan saya udah resign. Ya. Saudara tahu cepat nggak kalau diblokir atau gimana? Saudara tahu? Di Ditreskrimsus Polda Jabar katanya rekeningnya sudah diblokir. Itu info dari penyidik. Gitu. Oh, info dari penyidik sudah diblokir. Rekeningnya sudah diblokir. Silakan Pak Jaksa. Ya, silakan Pak Jaksa. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sejak tahun berapa saudara saksi mulai masuk ke dalam SMK ini? Sebelum jadi kepala sekolah ya? Ya, itu per bulan Mei 2020 Pak. Bulan Mei 2020. Nah, pada saat saudara saksi diangkat sebagai kepala sekolah? Itu Oktober 2020. Oktober 2020. Jadi awalnya saudara saksi sebagai pengajar biasa gitu? Sebagai operator. Staf operator sama staf operator. Walaupun muridnya memang tidak ada sejak saudara masuk. Betul. Struktur pengurus SMK pada saat saudara saksi belum menjabat sebagai kepala sekolah siapa saja, masih ingat? Bisa dijelaskan? Yang saya tahu itu kepala sekolahnya Pak Kas pada saat itu. Pak Kas kepala sekolahnya. Ya, masih hidup? Ya, beliau masih hidup? Masih. Yang lain? Ya, itu kepala sekolahnya Pak Kas, kemudian ketua yayasannya Yoris, itu aja pada saat saya masuk. Nah, saudara terdakwa ini, saudara Danu, masuk nggak dalam struktur setelah saudara menjadi kepala sekolah? Masuk. Sebagai apa? Sebagai operator, pengganti saya. Tapi tidak di BAP saudara saksi nama Danu tidak ada di sini ya? Kepala sekolah Wahyu Kurnia, bendahara Amalia Mustika, Wakasek itu ada Taufik, Denny, Kosasi.
tidak secara tertulis apa ada biasanya kalau Ada SK-nya gitu, perusahaan itu kan ada hasil rapat RUPS ya. Iya. Nah ini ada hasil. Gak ada SK apapun, Pak. Oh jadi cuma penunjukan lisan saja. Betul. Saudara saksi ini kalau saya lihat jenjang pendidikannya juga bagus ya. Saudara saksi, makanya saudara saksi bisa menjadi kepala sekolah. Tetapi ketika saudara saksi masuk ke dalam sekolah yayasan ini dan saudara saksi melihat di depan mata memang ini yayasan ini adalah adanya praktek modus kalau menurut kami ini termasuknya satu pelanggaran besar di mana mahasiswanya atau segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah ini fiktif gitu. Bagaimana saudara saksi melihat ini gitu? Pada saudara saksi, apakah saudara saksi sebelum masuk memang sudah diajak sama siapa yang ada dalam yayasan sehingga dijelaskan dulu bahwa ini Pak Wahyu ini adalah mainan fiktif, ini nanti kita cari uang di sininya, itu gimana? Apa ada begitu? Apa saudara saksi masuk normatif mendaftar, tetapi memang ketika mengetahui di sini ada modus seperti ini, modus fiktif seperti ini, saudara saksi mengikuti saja atau mengamini saja? Gimana menurut saudara saksi? Ya, jadi pas awalnya Wahyu mendaftar ngelamar seperti biasa untuk Ayoris. Kemudian katanya itu siswanya ada, tapi mereka bekerja katanya. Ya pas emang Wahyu pertama kali masuk. Kemudian setelah jadi kepala sekolah, ternyata untuk mengumpulkan 10 orang pun untuk simulasi AN itu susah. Jadi nggak ada, yang akhirnya ya udahlah Wahyu merekrut guru baru Taufik sama Kosasi untuk rekrutmen siswa biar siswanya benar ada gitu. Karena instruksi dari Pak Pengawas pun Pak Haji Warso pada saat itu, yuk kalau misalnya mau diperbaiki ya sok diperbaiki benar katanya, kata secara bahasa Sundanya gitu. Sok benar siswana ayakeun gitu. Ya gitu. Tetapi sejak saudara saksi menjadi kepala sekolah sampai hari kejadian tidak ada siswa sama sekali ya? Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada. Oke, sebentar ya teman-teman. Ternyata semenjak dia itu bekerja di sekolah, mulai dari operator hingga menjadi kepala sekolah, hingga saat terakhir dia kemudian terjadi eksekusi pembunuhan itu, akhirnya beliau tidak lama dari situ mengundurkan diri. Selama dia bekerja tidak ada siswa. Oke, itu poin. Nah, sejak saudara saksi menjadi kepala sekolah, seingat saudara saksi berapa kali pencairan dana bos? Pencairan dana bos itu 3 kali Pak, kalau untuk SMK. Ini sebelum kejadian? Oh, sebelum kejadian berarti 2 kali. Selama saudara saksi menjadi kepala sekolah ya? Betul. Sama seperti halnya ketua majelis, kita ini kan tidak tahu ya tentang dana bos. Mohon dijelaskan bagaimana sih mekanisme kita kalau mau mencairkan dana bos, mesti koordinasi ke pihak-pihak mana saja, terus apakah pencairan dana bos ini hanya sebatas laporan sehingga Pemda atau Pemda ini langsung mencairkan dinas atau gimana, atau ada survei dulu dari mereka, terus dokumen apa yang bisa turun, terus dokumen apa yang diserahkan gitu loh, dan pertanggungjawaban kan nggak mungkin simsalabim keluar itu tanpa ada pertanggungjawaban gitu loh ya. Dan saudara saksi saya harap jujur, kalau memang ternyata tidak ada, hanya sebatas lobby, sampaikan di sini gitu ya. Jadi kenapa dana bos itu turun? Dasarnya kan dari data siswa di Dapodik. Jadi dana bos itu dihitungnya per siswa per tahun. Nah kemudian di data Dapodik itu harus ada siswanya. Jadi semakin banyak data siswa akan semakin besar dana bos yang diterima. Nah itu jadi dasarnya data siswa. Jadi yayasan menyerahkan data siswa. Ya, dari Ayoris saya menerima data siswa lulusan lama dari SMPN 1 Jalan Sagat dan SMPN 1 Siglahera untuk dimasukin. Jadi mana yang bisa ketarik, mana yang enggak. Kalau yang ketarik berarti dia statusnya tidak melanjutkan. Ya, karena kalau misalnya pas ditarik ternyata dia tidak bisa berhasil, berarti sudah melanjutkan ke sekolah yang lain. Gitu.
Terus ini kita posisi dari pengajuan dulu berarti ya? Ya, Seperti yang disampaikan Ketua Majelis tadi, ada nggak berkas-berkas lain seperti contoh rekomendasi kelurahan, rekomendasi polsek misalnya gitu, atau rekomendasi apapun lah gitu? Ada nggak? tidak ada. Semua dasarnya dari Dapodik aja. Oh, Dasarnya dari data Dapodik itu. jadi dengan data itu saja langsung masuk ke? Langsung masuk ke pusat, ke database Dapodik pusat. Oke, sekarang saya tanya lagi, selama proses pencairan ada nggak dari pusat atau dari Subang Dinas Pendidikan yang memvalidasi apakah data ini betul real, ada manusianya atau tidak, atau ada survei atau tidak gitu, memastikan bahwa mahasiswa ini ada benar wujudnya atau sekolah ini ada siswanya itu ada nggak? Itu pernah satu kali datang dari pengawas, ya statusnya kalau SMK kan di bawah naungan provinsi, itu Pak Haji Warso datang ke sekolah. Ya karena emang sudah tahu bahwa kondisi sekolahnya seperti itu, makanya Wahyu juga ya disampaikannya gitu. Yuk kalau mau benar ya sebenar itu benar ke siswanya gitu. Jadi Pak Warso ini hadir. Sebentar ya, saya ulang ya biar diperjelas teman-teman. Ketika Bang Taufan Sudiryo itu mempertanyakan apakah selama ini ada pengecekan dari pihak dinas ya terkait sebuah sekolah atau yayasan ini ada siswanya atau tidak, atau memang fiktif dari awal. Seperti tadi dijelaskan memang fiktif dari awal. Nah, katanya ada dari pihak dinas itu, yaitu Pak Haji Warso. Pak Haji Warso mau gimana lagi karena memang katanya sudah tahu dari awal. Wow, luar biasa. Tetapi masalahnya adalah kok bisa dicairkan oleh dinas tersebut ya, ada apa itu? Ke sana karena dia Ya. sudah tahu bahwa kondisi sekolah itu seperti itu tuh maksudnya gimana? Jadi kebetulan pada saat itu ada monitoring wilayah. Nah kebetulan untuk wilayah SMK Nasional Serang-Panjang ini pengawasnya Pak Haji Warso dan hadir ke sekolah. Gitu. Sudah menginfokan bahwa yuk akan ada monitoring ke sekolah. Berarti menurut saudara nih selaku kepala sekolah ya, kalau dengan mekanisme yang normatif, menurut saudara mungkin nggak cair dana BOS? Tidak mungkin. Oke, sebentar. Menurut Anda katanya, ya, apabila secara normatif ya bahwa dinas itu tahu misalkan yayasan atau sekolah tersebut itu datanya fiktif atau tidak ada siswa sama sekali, mungkin nggak kira-kira cair? Jawabannya adalah tidak. Alasannya tidak ada siswa alias fiktif. Menurut saudara dana BOS bisa cair karena menggunakan cara yang tidak normatif ya? Betul. Setuju ya? Oke, berarti menurut Anda, saudara, katanya dana BOS ini bisa cair itu menggunakan apa ya, kekuatan lah ya, sesuatu yang memang menurut hukum tidak juga dibenarkan. Betul katanya, iya. Setuju. Artinya sudah pasti ada lobby-lobby, ada apalah sebagainya itu sehingga dana BOS ini bisa dicairkan. Setuju begitu ya? Nah, jadi menurut saudara jelas ada keanehan dari pencairan dana BOS. Ya. Ada atau menurut saudara wajar? Ada aneh lah karena kan data siswanya nggak ada, kemudian bosnya bisa cair. Gitu. Agak aneh lah karena data siswanya tidak ada tapi bisa cair. Oke. Jadi sejak saudara menjabat saja itu sudah 2 kali pencairan dana BOS. Betul. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara tahu yayasan ini sebelum saudara mengetahui tidak siapa ketua yayasan, bendahara dan sekretaris pada saat saudara menjabat sebagai kepala sekolah? Yang saya tahu ketua yayasan Pak Yoris, kemudian pembina yayasan Pak Yosef. Kalau Neng Amalia ya bendahara sekolah. Ya. Tapi saudara pernah mendengar nggak cerita atau keluh kesah dari siapapun itu terkait pengurus yayasan sebelumnya ini yang ngelola sebetulnya siapa gitu? Pernah dengar? Oh enggak pernah dengar. Jadi taunya hanya itu. Tidak pernah mendengar nama bendahara yang dulu, Bu Mimin. Oh enggak Nggak ada ya. Ya. Terus pernah nggak saudara atau bagaimana saudara berapa kali atau berapa sering saudara berinteraksi atau dipanggil oleh Pak
Pak Yosef gitu ya, selaku Pak Yosef sebagai apa? Pembina yayasan. Pembina yayasan gitu, untuk sharing-sharing, atau Pak Yosef pernah berkeluh kesah tentang saat ini manajemen di tangan korban seperti apa? Enggak pernah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Terkait handphone, Ya. terkait handphone dalam BAP saudara itu, saudara menyampaikan bahwa Pak Yosef itu pernah datang ke sekolah ya, Betul. dan mempertanyakan tentang selain handphone apa yang pernah ditanya oleh Pak Yosef, ada lain nggak sehingga saudara? Enggak sih, itu aja sih yang pas ke sekolah mah. CCTV? Ya, pada saat itu emang baru dipasang CCTV. Itu di sekolah itu baru dipasang CCTV. Pak Yosef, oh udah dipasang, oh CCTV, ada CCTV sekarang mah, iya. Jadi waktu Pak Yosef nanya, yuk di sini ada CCTV nggak? Maksudnya dalam ruangan itu kan ya? Ya, ruang guru. Tapi belum ada CCTV waktu itu. Udah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. CCTV ya. Nah terus Pak Yosef menyampaikan apa pada saat naruh handphone itu? Ya, jadi pokoknya nitipnya ya HP, bapak nitip HP, ya sok Pak simpan di meja, karena kebetulan pada saat itu saya lagi ngerjain apa gitu, administrasi apa, jadi yang menyimpannya emang Pak Yosef gitu di laci, jadi nggak lewat wahyu misalnya ini simpan, nggak, jadi langsung nitip di laci. Pak saudara saksi nggak bertanya-tanya itu handphone kok? Gimana? Handphone apa dan untuk apa? Handphonenya handphone mereka apa? Saya ingat Handphone Shinit Pak, kayak Nokia gitu, yang dulu yang jadul. Oh, handphone jadul. Iya. Belum ada WA-nya belum? Belum, yang nggak ada itu mah. SMS telepon aja. Iya. Tapi handphone kondisi aktif apa mati? Saya nggak ngecek. Oh ya. Nggak ngecek itu. Tapi ditaruh di Laci meja kepala sekolah. Meja kepala sekolah, berarti di meja saudara saksi dong? Betul. Ya sempat saudara saksi tanya waktu itu, Pak ini untuk apa? Handphone ini untuk saya atau untuk apa? Oh enggak, karena dia bilangnya nitip kan. Oh nitip ya. Nitip aja. Nah, berapa lama sejak handphone itu dititip di meja saudara saksi? Setelah itu Danu mengetahui bahwa itu punya Danu, itu berapa lama sejak? Tidak 1 mingguan lah. Jadi bagaimana cerita, bisa dijelaskan nggak? Ya, pada saat itu Danu mau ngambil apa gitu, barang apa atau alat apa, kata Wahyu teh ambil aja di laci, kalau selama ada di laci. Nah pas Danu buka laci, lihat HP itu, nah iya HP orang kayak di dia, kita secara bahasa Sundanya, kenapa HP saya ada di sini? Tong dicoken, kata Wahyu teh jangan dimainin, itu punya Pak Yosef gitu. Ya udah disimpan lagi sama Pak Yosef, sama Ikan. Oh jadi Danu melihat ternyata itu, Danu mengakui bahwa itu handphone Danu. Betul. Nah setelah itu saudara saksi nggak bertanya sama Pak Yosef, Pak kemarin handphonenya kok katanya punya Danu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Saudara saksi setelah kejadian masih tadi sampaikan bahwa pencairan dana bos masih dilakukan ya? Iya. Berapa kali pencairan dana bos setelah kejadian pembunuhan? Dicairkan 2 kali, yang satu Yang saudara saksi masih sebagai kepala sekolah ya? Betul. Yang satu SMP, dana bos SMP, kemudian yang satu SMK. Itu dengan bendaharanya Pak Dedi. Berarti Pak, saya potong. Berarti sudah ganti spesimen? Sudah ganti kan? Nah itu teh jadi si buku rekeningnya tiba-tiba sudah jadi aja. Si buku rekeningnya sudah berubah, jadi kalau nama kepala sekolahnya masih tetap, bendaharanya sudah ganti Pak Dedi gitu. Ya istilahnya kan baru bisa cair kalau ada berubah spesimen tangan kan? Betul, ya. Tapi saya nggak menandatangan spesimen itu gitu Pak. Nah, bendahara kan sudah tidak ada. Ya. Berarti saudara saksi tiba-tiba mengetahui bahwa bendahara sudah ada orang baru ya? Ya. Siapa tadi namanya? Pak Dedi FM. Di situ melampirkan nggak pengangkatan, SK pengangkatan atau apa? Ada? Nggak ada. Nah itu Nggak ada atau nggak tahu saudara? Ya, Nggak ada atau nggak tahu? nggak tahu karena nggak lihat gitu. Karena pada saat pencairan kan tetap saudara saksi yang maju karena sebagai kepala Ya. sekolah kan? Ya, Pasti kan melampirkan berkas toh? nggak, hanya buku rekening sama KTP-nya aja. Oh
sama stempel sekolah. Biasanya hanya spesimen itu ya. Ya, jadi yang sudah Iya. ganti. Tapi bendahara yang baru sudah tiba-tiba sudah ikut gitu ya? Iya, sudah di buku rekening yang barunya sudah berganti nama jadi Pak Dedi FM. Ada pemberitahuan kepada saudara saksi pada saat ada pengangkatan bendahara baru itu sebagai kepala sekolah? Nggak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Nah, tadi berapa kali pencairan saudara saksi? Setelah kejadian 2 kali. Kalau dulu sebelum kejadian, pencairan dana bos itu setelah dicairkan langsung dibawa oleh korban ya? Iya. Nah, kalau setelah kejadian dana itu siapa yang pegang, dibawa siapa? Ya. Atau ditransfer ke rekening siapa? Yang pertama yang saya tahu itu kebetulan itu Pak Yosef ada. Pak Yosef ikut hadir. Kemudian, sebentar, maaf. Berapa lama setelah kejadian pencairan yang setelah kejadian itu? Di bulan November atau Desemberan, Pak. Ya, Di bulan November atau Desemberan. jadi Agustus kejadian, November Desember sudah pencairan bos itu. Iya. Yang hadir siapa saja waktu itu saudara? Yang hadir yang pertama itu Wahyu dijemput sama pihak Polsek Jalan Sagak, Pak Age. Kemudian di bank itu sudah ada Pak Yosef, Pak Dedi. Kemudian Sebentar. Ya. Pencairan itu saudara saksi dijemput sama siapa? sama Pak Age. Pak Adli ini siapa? Pak Age itu dari Polsek Jalan Sagak. Yang dulu sempat nanya-nanya juga ke Wahyu. Lah, apa hubungannya orang polsek sama pencairan dana bos? Menurut saudara saksi yang saudara saksi alami pada saat itu tuh, ada nggak pertanyaan kok saya dijemput sama orang polsek untuk pencairan itu gimana? Ya, jadi gini, kan banyak yang minta keterangan tim Resmob itu Pak Haji Dedi, kemudian di antara salah satunya Pak Age itu ya kenapa mundurkan diri dari sekolah? Ya saya mah takut diperiksa gitu kan terkait data siswa dan yang lainnya. Oh nggak usah takut karena nggak ada hubungannya gitu. Nggak apa, saya emang mengundurkan diri aja gitu kan. Nah pas emang di bulan November atau Desember itu Pak Haji Dedi nelpon kan yang dari tim Resmob Polres Subang itu, Pak Wahyu cairkan aja dana bos itu, kan gaji Pak Wahyu juga belum dibayar 3 bulan, udah cairkan aja karena gak bakalan apa-apa, nanti ada yang jemput ke situ seperti itu. Jadi nelpon dulu Pak Haji Dedi ke Wahyu. Oke, jadi yang hadir pada saat pencairan yang pertama setelah kejadian ya, itu saudara saksi, Terus Pak Dedi, bendahara, kemudian Pak Yosef. Kemudian ada yang saudaranya Pak Yosef katanya yang pakai mobil Brio Grey. Siapa itu? Si anak muda saya nggak tahu namanya. Cuma Pak Dedi yang tahu itu. Pak Dedi yang tahu ya. Nah, tidak hadir ketua yayasannya, Yoris? Tidak hadir. Tapi tetap bisa dicairkan itu ya? Karena kan yang mencairkan kepala sekolah sama bendahara saja, Pak. Oh, cukup kepala sekolah. Cukup kepala sekolah sama bendahara. Bisa dicairkan ya. Iya. Oke. Dan kalau ke dinas berarti ya? Ke Dinas Pendidikan Provinsi kalau SMK. Selalu ketemu sama Pak itu tadi, Pak siapa? Pak Haji Warso. Pak Jiwarso? Enggak. Tapi Pak Jiwarso pasti mengetahui dong kalau mau pencairan? Enggak juga? Enggak juga. Habis itu cair berapa? Cair puluhan juta lah, enggak ratusan juta karena sudah dikeluarkan kan siswanya. Puluhan juta. Dan dana itu kalau dulu sebelum kejadian diterima Amel selaku bendahara, kalau sekarang bawa sama? Setelah itu dibawa sama Pak Yosef. Bukan ke Pak Dedi selaku bendahara, bukan? Ya, saya serahkan ke Pak Dedi, Pak Dedi Pak Yosef. Yang saya lihat itu. Cash, selalu bentuk cash? Iya, dana bos itu selalu cash. Untuk apa dana itu digunakan selanjutnya? Nggak tahu. Tapi setelah itu gaji Pak Wahyu dibayarkan? Iya, saya minta